Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja, anak-anakku sekalian, jemaah Masjid Muhammadiyah Kelayan Muara rahimahumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Sampai malam ini kita sudah berada di tanggal atau malam ke-19 Ramadan di tahun 1443 Hijriah yang mulia ini. Jemaah rahimakumullah. Pada awal Ramadan yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 sampai 6 Ramadan atau tanggal 5 sampai 7 April, pimpinan pusat Muhammadiyah telah menggelar pengajian Ramadan secara online atau daring. Pesertanya dari seluruh pengurus Muhammadiyah wilayah dan daerah se-Indonesia. Ada yang menarik dari materi yang disampaikan oleh para narasumber, yaitu Bapak Profesor Dr. Syafiq Mukni. Beliau mempresentasikan materi tentang hasil riset lembaga internasional tentang tingkat religiusitas atau tingkat keberagamaan seseorang terhadap diri pribadinya. Ternyata dari sekian negara yang disurvei, Indonesia berada pada peringkat pertama, menduduki angka 98%. Artinya yang disurvei itu merasa bahwa agama itu sangat mempengaruhi dirinya. Kemudian di urutan berikutnya beberapa negara Afrika dan di bawah beberapa negara Eropa, 10 besarnya. Namun kemudian beliau menayangkan lagi hasil survei dari lembaga Transparansi Internasional yang mensurvei indeks persepsi korupsi di 200 negara di dunia. Nah, ketika hasil survei dari Transparansi Internasional ini beliau tayangkan, maka datanya cukup mencengangkan, yaitu Indonesia tidak berada pada 10 besar. Malah urutannya Indonesia berada pada urutan ke-140 dengan indeks persepsi korupsi 37 poinnya. Ini berarti tingkat keberagamaan kita secara umum di Indonesia ini tidak berpengaruh pada muamalah kita. Kita hanya solehnya ketika berada di dalam masjid, ketika berada atau pada saat melaksanakan ibadah. Setelah itu keluar dari masjid atau setelah tidak beribadah lagi, kita lupa dengan ibadah kita itu. Padahal Al-Quran menjelaskan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka melihat data yang dipaparkan oleh Profesor Syafiq Mukni ini, ada sesuatu yang salah
dari ibadah kita ini. Ibadah kita ini tidak berpengaruh. Nah, bagaimana cara berpengaruh? Maka kita harus meningkatkan kompetensi keberagamaan kita, terutama masalah sholat ini. Sholat kita itu kan sementara ini kebanyakan dari kita, mohon maaf, bahwa sholat kita itu hanya gerakan, bacaan, dan hafalan saja tanpa pemaknaan. Banyak yang tidak mengerti bacaan sholat itu. Bacaan sholat itu kan bahasa Arab. Banyak orang yang membacanya kosong tanpa makna. Padahal di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Maka seyogianya umat Islam harus mengerti apa yang diucapkannya dalam sholat itu, dari takbir hingga salam. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk belajar, terutama di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, karena tidak ada yang bisa menjamin kita bertemu lagi pada Ramadan berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.